Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fi ummiyina rasulun minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua yang kita bisa hadir dalam kesempatan ini untuk melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga salawat bin salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana yang telah saya janjikan, saya akan menjawab pertanyaan yang datang yang punya Ustaz. Kami waktu saya masih di madrasah dulu pernah belajar ya Ustaz. Kata Ustaz saya dulu waktu Allah mensucikan Nabi Muhammad dengan mengambil waktu dia masih kecil mensucinya lewat Jibril dan mengambil hati Nabi Muhammad itu lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Begitulah caranya Allah katanya mensucikan hati Nabi waktu dia semasa kecil. Apa itu benar hadis ini? Apakah hadis ini termasuk hadis sahih atau tidak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah hadis sahih katanya Nabi Muhammad waktu semasa kecil dibersihkan memakai air Zam-Zam, hatinya diambil oleh malaikat Jibril lalu disucikan? Apakah hadis itu benar-benar dari hadis Nabi atau yang bagaimana? Tolong Ustaz jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya sudah berjanji, sudah menyampaikan kemarin apa kata Nabi, ya. Ada hadis dari Ayyub bin Rashid dari Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Beliau mengatakan hadis Nabi yang bunyinya, dia ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait Nabi. Dia mengatakan gini, "Ma lam yuqfa minal hadisil Qur'an fahuwa zaqra." Apabila hadis tidak sinkron dengan Al-Quran, maka itu merupakan satu pembohong, bukan dari aku, kata Rasulullah. Walaupun siapa yang menyampaikan, apabila hadis tidak sinkron dengan Al-Quran, bukan dari aku. Jadi kita untuk menyelidiki hadis itu harus kita tahu apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Kalau bertentangan Al-Quran, bukan dari Nabi. Itu suatu kebohongan belaka. Gitu maksudnya. Baik, kita seleksi. Apakah hadis itu benar? Kita seleksi dalam Al-Quran. Ya, buka dalam surat Jumat ayat 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wallazi ba'atsa fi ummiyina rasulun minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Apa kata Allah? Dialah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dengan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi secara Allah mensucikan jiwa manusia itu dengan mentilawahkan Al-Quran, dengan ayat Quran mensuci hati, bukan dengan air Zam-Zam. Ya, kalau air Zam-Zam itu bisa mensuci badan atau mensuci kepala, itu bisa. Tapi kalau mensuci hati itu dengan ayat Quran, kata Allah dalam surah Jumat. Begitulah cara Allah membersihkan jiwa manusia. Ini perlu kita ketahui ya. Hati yang selama ini kan banyak orang mengatakan keliru. Katanya hati itu terletak di rongga perut ini, ya ambillah seperti hati ayam atau hati sapi yang jual di pasar itu ambil dibersih. Itu bukan hati namanya, ya. Kalau dalam bahasa Arab bukan kalbun namanya. Kalau dalam Arab kalbun, ya.
Yang dinamakan qalbun itu hati sanubari, sifat kejiwaan. Apa maksudnya hati sanubari? Yang sifat rohani, roh itu yang dibersih, jiwanya itu yang dibersih, bukan hati yang nampak seperti itu. Itu nama kalau dalam bahasa Arab, hati yang kelihatan daging yang berada di rongga perut itu, yang dianggapnya hati seperti hati itu namanya kabid dalam bahasa Arab, bukan qalbun. Qalbun itu hati sanubari. Jadi bagaimana cara Allah membersihkan hatinya? Dengan jalan Allah katakan di dalam surah Jumat ayat 2, wallazi ba'asa fi ummiyina rasulun minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dia yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, hati kata ya, dan mengajarkan kepada mereka hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam sesat yang nyata. Jadi dengan cara Allah mensuci hati manusia itu dengan mentilawahkan Al-Quran, dengan membacakan Al-Quran kepada mereka ya. Sudah dibaca Al-Quran, dipahami, baca maksudnya dipahami, dipelajari betul, paham, dilaksanakan di anak dengan anggota tubuhnya. Itu cara mensucinya ya, bukan mensuci kayaknya membersihkan baju, bukan begitu mensuci hati. Beda. Kalau hati atau kalbu dalam bahasa Arab tuh, kalbu itu tak bisa dicuci dengan air, mensuci dengan ayat-ayat Allah, atau roh disucikan dengan ayat-ayat Allah, bukan dengan air, tak bisa. Nah, itu bedanya. Jadi hadis itu termasuklah hadis yang apa, tidak sesuai hadisnya. Ada yang dibikin orang ya, di karang-karang orang katanya Nabi sedemikian. Kalau kita pikirkan, masakanlah ya, anak yang masih kecil, jangankan Nabi, manusia biasa dilahirkan dalam keadaan suci, anak kecil, apalagi Nabi, orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas hadis itu tidaklah benar sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, malam yufa minal hadisil Quran bahwa zakro. Apa saja hadis yang bertentangan dengan Quran, maka itu merupakan satu pembohong. Jadi pembohong itu bukanlah benar. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi dan diterangkan oleh ayat. Jadi cara mensucikan manusia itu dengan mentilawahkan Al-Quran kepadanya. Ditilawah, diberikan pemahaman ya, dia ajak dia bagaimana cara melaksanakan Al-Quran, melaksanakan hukum itu ya, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa dia merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Itulah cara mensucikan jiwa. Jadi mensuci jiwa itu tidak bisa dengan air. Yang bisa mensucikan dengan air itu adalah jasmani, tapi rohani tak bisa dicuci dengan air ya. Harus dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci. Jadi ayat-ayat suci ini membersihkan jiwa ya. Oleh sebab itu, supaya penanya ini paham, kalau juga kurang paham, bisa tanya dengan saya lewat WhatsApp atau lewat email ya, atau via telepon. Insyaallah semua pertanyaan Anda saya jawab secepat-cepatnya, insyaallah ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.